2 hari jelang Idul Fitri, kepadatan perjalanan mudik di berbagai daerah mulai menurun. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan untuk menunjang kelancaran perjalanan mudik. Arus kendaraan di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mulai lengang sejak Kamis sore. Kondisi ini berbeda dibandingkan sejak dini hari hingga siang saat kawasan pelabuhan dipadati kendaraan pemudik menuju Bakauheni, Lampung. Antrean kendaraan telah berkurang dengan lajur tunggu yang lebih terbuka dan arus masuk pelabuhan yang kini lebih lancar. Sepanjang Kamis hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, tercatat lebih dari 142.000 orang telah menyeberang ke Sumatera dari wilayah Banten. PT SDP Indonesia Ferry terus mengoptimalkan operasional kapal dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran penyeberangan dari Banten menuju Pulau Sumatera. Dari gerbang tol Cikampek Utama, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, volume kendaraan pemudik menuju jalur Trans Jawa mulai menurun. Sepanjang hari Kamis, tercatat 80.000 kendaraan telah melintasi gerbang tol Cikatama. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan Rabu kemarin. Pemerintah telah memprediksi puncak arus mudik di tol Trans Jawa terjadi pada Rabu 18 Maret hingga Kamis ini. Skema satu arah telah diberlakukan dan bersifat situasional. Sementara itu, arus lalu lintas di tol Trans Jawa ruas tol Palimanan Kanci Cirebon, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar. 2 hari jelang Lebaran, rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan menuju Jawa Timur. Laju kendaraan dari tol Cipali menuju wilayah timur mencapai 100.000 kendaraan. Kita akan perbarui informasi arus mudik terkini bersama tim jurnalis Berita 1. Sudah ada Sulfakar dan Wahyu Santiko di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Cesa Andini dan juru kamera Koel Joseph dari gerbang tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Juga ada Teguh Adi Prasetyo dan Farisa Elvadini di kilometer 207 tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan. Kita akan ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu dengan Sulfakar. Zul, hingga malam ini bagaimana situasi di Pelabuhan Merak? Ya, selamat malam Adinda dan pemirsa Berita 1. Hingga malam ini situasi di Pelabuhan Merak, Banten terpantau jauh lebih lengang, jauh lebih senggang ketimbang pada hari kemarin atau bahkan ketimbang pada pagi hari tadi, Adinda. Karena memang pada hari ini tadi kami mendapatkan keterangan langsung dari Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menyampaikan bahwa pada malam hari ini sudah selesai masa puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, dan itu juga nampak terlihat dari pantauan kami secara langsung di lapangan. Kalau bisa diceritakan, di belakang saya ini sudah jauh lebih lengang kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak ini, Adinda. Hal ini tidak seperti pada hari kemarin atau pada dini hari yang lalu. Memang antrean dari kendaraan sangat banyak dan sempat mengisi ke semua buffer zone yang ada di Dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten ini, Adinda. Hal ini tentu namun PT ASDP Indonesia juga tetap akan mengantisipasi jika masih banyak calon pemudik yang masih belum melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera begitu. Dan adapun kalau bisa kami gambarkan kembali ya, tadi memang pada saat dini hari itu sempat terjadi cukup antrean atau terjadinya kepadatan sampai ke jalan raya. Adapun tadi keterangan dari PT ASDP Indonesia, khususnya Pak Direktur Utama Heru Widodo, menyampaikan bahwa sempat ada ketersendatan akibat dari kendaraan yang mengantri di SPBU begitu. Hal ini mempengaruhi jalan arteri atau jalan raya di Pelabuhan Merak ini sehingga membuat banyak kendaraan yang hendak masuk ke dermaga di Pelabuhan Merak ini sempat aktivitasnya terganggu. Namun tidak berselang lama pada pagi hari kami juga memantau bahwa kemacetan ini sempat terurai akibat dari sistem rekayasa arus lintas yang diterapkan oleh Polres atau Polda Banten maksud kami, yang menerapkan sistem delay system, Adinda. Yaitu adalah menahan laju dari kendaraan untuk tidak berada di dekat dermaga atau di Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Dan pada hari ini juga atau besok hari pada tanggal 20 Maret ini juga masa akhir dari penerapan single tiket gitu ya. Jadi pada esok hari ini pemberlakuan single tiket yang telah diterapkan selama masa angkut lebaran ini
akan diakhiri dan akan kembali lagi berlaku sistem tiket normal, yaitu akan tersedia kembali tiket reguler dan tiket ekspres atau tiket eksekutif, dan ini terus akan dilihat bagaimana perkembangannya ke depan, dan nantinya single tiket ini akan diberlakukan kembali pada saat momen balik arus mudik begitu dari Pulau Bakaheni ke dari Pelabuhan Bakaheni ke Pelabuhan Merak akan kembali diterapkan single tiket sama seperti ketika pemudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Adinda. Walaupun masih kita akan lihat bagaimana ke depan puncak ataupun maksud kami adalah arus mudik di Pelabuhan Merak ini, Adinda. Kembali ke Anda, Adinda. Baik, terima kasih rekan Zul. Kita akan menuju ke Cesa di Cikatama. Selamat malam Cesa, bagaimana situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama malam hari ini? Ya, Dida dan juga pemirsa, setelah Lebaran ditetapkan jatuh pada esok Sabtu, pada malam hari ini kami sudah melihat adanya penurunan volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, tempat akses utama menuju Trans Jawa, di mana kondisi arus lalu lintas di sini sudah jauh berkurang dan juga relatif lengang dan terpantau lancar hingga malam hari ini. Jika kami dapat deskripsikan sedikit, bahkan antrian di setiap gardu tol juga sudah jauh berkurang, di mana pagi tadi sempat mengular begitu ya. Saat ini mungkin hanya sekitar 4 sampai dengan 5 mobil ke belakang. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu hasil efektivitas dari adanya rekayasa lalu lintas one way yang sudah diterapkan sejak 17 Maret kemarin tanpa dihentikan. Dan juga berdasarkan hasil evaluasi jasa marga dari tahun ke tahun, memang sebenarnya jam favorit para pemudik untuk melakukan perjalanan itu pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 4 sore dan juga pada malam hari pukul 9 sampai dengan dini hari. Namun seperti yang pemirsa dapat saksikan di belakang saya, ini memang kondisi arus lalu lintas sudah mulai lancar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan jika kami juga merujuk pada data pemirsa, pada pukul 9 malam ini sudah ada lebih dari 81.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju Trans Jawa. Namun angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada hari kemarin. Dan tentunya ini merupakan hasil dari rekayasa lalu lintas one way yang diterapkan sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dinda. Dari Cesa kita akan menuju ke Teguh. Selamat malam Teguh. Bagaimana pantauan lalu lintas pemudik di tol Palikanci kilometer 207 saat ini? Apakah ada lonjakan? Silakan Teguh. Ya, selamat malam Adinda dan juga pemirsa Berita 1. Malam ini kondisinya terpantau ramai lancar dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di hari sebelumnya. Karena memang malam ini kalau misalnya saya mengutip data dari pihak pengelola baik Jasa Marga maupun Astra untuk ruas tol Cipali, dan posisi saya sekarang berada di ruas tol Palikanci mengarah ke Trans Jawa, setidaknya sudah ada sekitar 100.000 kendaraan yang melintas ke arah timur Pulau Jawa atau ke arah Trans Jawa. Adinda dan juga pemirsa, ini kalau misalnya saya dapat melihat di samping kanan saya, kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus yang mengarah ke arah Jawa, dan juga skema rekayasa lalu lintas berupa one way juga masih diberlakukan hingga malam ini. Dan memang kalau misalnya saya melihat dari perjalanan tim mudik untuk Mobile Utara ini, dari perjalanan kami di kilometer 70 hingga ke kilometer 207 ini memang ada berbagai informasi yang mungkin dapat disimak oleh pemirsa Berita 1. Salah satunya adalah ketika pemberhentian di rest area, karena tadi ketika kami melaporkan sebelumnya itu kondisi rest area sangat menumpuk sehingga banyak sekali para pemudik ini menggunakan bahu jalan untuk beristirahat, dan laju kendaraan di sekitar ruas tol ini cukup melambat begitu Adinda dan juga pemirsa, karena memang banyak sekali rest area yang akhirnya overload, sehingga para pihak pengelola ini mengimbau kepada pemudik untuk beristirahat atau mengambil lajur gerbang tol terdekat untuk mengisi
BBM, SPKLU maupun beristirahat, Adinda dan juga pemirsa. Hingga malam ini kondisi cuaca pun tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga para pengemudi juga diimbau untuk mengecek kendaraan dalam kondisi prima dan juga melihat jarak pandang antara kendaraan satu dan kendaraan lain supaya aman di perjalanan. Adinda. Baik, terima kasih informasinya. Tim jurnalis Berita 1 melaporkan langsung dari Tol Cipali kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat, gerbang Tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat, dan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat malam rekan-rekan semuanya, selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh